Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Musi Banyuasin, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya, Dwi Agustina dari SMA Negeri 5 Sekayu. Saya Rusdi dari SMP Negeri 12 Sekayu. Dan saya Denny Saputra dari SMA Negeri 1 Sekayu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam Pak Rusdi. Bagaimana kabarnya Pak Denny? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Baik, di sini Pak Denny kan akan melakukan coaching, betul Pak? Betul Pak. Baik Pak Denny ya. Di sini saya akan menjadi observer. Pak Denny akan saya amati dan saya nilai saat melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apa nanti di saat coaching itu. Sesuai menggunakan Alwi Tirta. Bagaimana nanti menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan bagaimana nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan nanti. Pada saat melaksanakan coaching harus menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Denny, dalam proses coaching ini apa kompetensi yang ingin Pak Denny kembangkan? Baik Pak, dalam proses coaching ini Pak ada 3 kompetensi Pak yang akan saya kembangkan Pak. Yang pertama itu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan secara aktif Pak, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach Pak. Baik Pak Denny, dari ketiga kompetensi tadi Pak Denny ya, menurut Pak Denny kompetensi mana yang akan Pak Denny kembangkan secara spesifik? Ya. Dari ketiga tadi Pak, mungkin saya akan mengembangkan secara lebih spesifiknya Pak adalah mendengarkan secara aktif Pak. Karena mendengarkan secara aktif dapat menjadikan lebih fokus sehingga saya hadir penuh Pak, dan dengan mendengarkan aktif pun saya nanti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach Pak. Ya, baik Pak Denny. Kemudian Pak Denny, indikator yang bagaimana yang ingin Pak Denny dalam proses coaching ini terkait dengan indikator ketercapaian? Iya. Jadi indikator ketercapaian saya akan melihat apakah coach itu sendiri bisa mencari solusi atas permasalahannya, Pak. Ya. Dan juga coach memiliki aksi atau rencana kedepannya harus seperti apa yang dilakukan, Pak. Baik Pak Denny, mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya sebelum melakukan coaching. Semoga nanti saat melakukan coaching Pak Denny selalu mengingatkan hal-hal yang saya sampaikan tadi Pak ya, yaitu prinsip-prinsip coaching. Semoga Pak Denny mendapatkan hasil yang maksimal. Amin Pak. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Sama-sama Pak ya. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Pak Denny. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak Denny. Pak Denny bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu ya. Dengar-dengar Bu Dwi mau ada yang disampaikan, ceritakan gitu Bu ya. Iya betul sekali Pak Denny. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Denny. Oke. Tapi sebenarnya nggak banyak waktu Bu ya. Iya. Mungkin cukup 15 atau 20 menit saja untuk kita ngobrol ini Bu. Berarti apa nih yang mau disampaikan Bu Dwi ini? Begini Pak Denny, terkait beberapa rekan-rekan sejawat saya, rekan-rekan guru di sekolah saya. Di sekolah saya itu masih ada Pak, masih ada rekan guru yang mengajar itu hanya menggunakan metode konvensional, menggunakan metode ceramah dan ceramah maksudnya Pak ya. Seperti yang kita ketahui kan Pak, sekarang zaman sudah semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi masih ada saja guru yang tetap melakukan pembelajaran konvensional itu Pak. Jadi pembelajarannya kurang bervariasi seperti itu. Oke. Jadi yang saya garis bawah ini, permasalahan dari Bu Dwi ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya, ya, kurang variatif gitu iya, seperti ya. itu Pak. Iya. Iya betul Pak, kurang bervariatif, baik itu dari model pembelajaran atau medianya Pak. Kira-kira Bu, dari nanti percakapan kita hari ini Bu ya, yang apa sih yang ingin Bu Dwi dapatkan dari perbincangan kita? Saya ingin melihat adanya perubahan Pak di sekolah saya.
adanya perubahan khususnya dalam banyak materi pembelajaran. Oke, jadi Bu Dwi itu berharap adanya perubahan ya Bu ya? Iya. Kira-kira gitu. Kira-kira perubahan apa Bu yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin melihat adanya perubahan dalam penyampaian pembelajaran Pak ya, modelnya atau media pembelajarannya. Kan seperti yang kita tahu dalam metode, dalam model pembelajaran dan media itu banyak sekali Pak yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran, seperti ada quizzes, ada Canva, atau minimal Pak ya, minimal menggunakan PPT Pak di kelas agar pembelajarannya itu lebih menarik daripada hanya mengandalkan metode ceramah yang sangat tidak bervariatif maksud saya. Oke Bu ya. Dari yang Ibu baru sampaikan tadi Pak, pembelajaran yang menggunakan variasi metode ya. Model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya menurut Ibu ya. Nah, jadi dari sekarang Bu, kalau sekarang dari level 1 sampai 10, kira-kira di sekolah Ibu Dwi itu berada di level berapa nih? Menurut saya di sekolah saya itu masih ada di level 6 Pak. Karena adanya guru-guru senior, mungkin guru-guru tidak senior pun masih banyak yang kurang melek impact Pak. Kurang paham dengan teknologi maksudnya. Iya. Oke Bu ya. Jadi menurut Ibu di level 6 sekarang Bu ya. Kira-kira. Kira-kira Bu kalau dari level 6 ya tadi kan. Level berapa nih yang bisa ditingkatkan Bu agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi Bu di sekolah Ibu itu? Iya, mungkin kalau dari level 1 sampai 10 Pak ya, dari level 6 tadi, mungkin saya ingin meningkatkan ke level 8 saja Pak. Karena kalau untuk yang lebih tinggi lagi kan memang agak sulit Pak ya, mengingat guru-gurunya yang kurang cakap dengan teknologi tadi. Mungkin kalau level 8 mungkin masih bisa Pak, mungkin masih bisa dilakukan. Oke ya. Dari level 6 ke level 8 kira-kira gitu ya. Nah, usaha apa nih yang dapat Ibu lakukan untuk menciptakan ada perubahan tadi dari 6 ke 8 tadi Bu kayak gitu? Ya, sebenarnya saya juga masih Pak ya, masih memikirkan apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring Pak ya, mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi bergantian seperti itu Pak. Oke, untuk mentoring ya, nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan gitu ya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi atau yang pernah Ibu terapkan selain tadi? Bisakah atau untuk menjadikan teman-teman nyaman gitu dengan penyampaian? Mungkin kalau bukan mentoring bisa nanti coba dikonsultasikan dengan kepala sekolah Pak ya, semacam mengadakan kegiatan IHT atau workshop. Tapi kalau dalam kegiatan IHT atau workshop ini banyak hal yang perlu kita pertimbangkan Pak. Seperti kita perlu waktu khusus di luar jam pembelajaran, kita memerlukan banyak biaya Pak, dan juga pertimbangan mungkin pertimbangan narasumber juga yang di salah satunya Pak. Mungkin seperti itu kalau menurut jadi Ibu tuh lebih berat untuk mentoring gitu ya, kegiatan mentoring. Kira-kira Bu Dwi ini memerlukan support nggak dari untuk untuk atau bantuan lah untuk melaksanakan mentoring kayak itu? Kalau untuk mentoring ini Pak, saya butuh sekali support Pak. Mungkin saya butuh support dari teman di sekolah saya yang memiliki pengetahuan ipteknya itu, yang teknologinya itu yang lebih cakap dari saya nih Pak. Saya butuh bantuan dari mereka. Oke. Berarti Bu Dwi ini pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi kayak gitu ya? Seperti itu, dengan rekan-rekan kerjanya. Iya. Kapan Bu kira-kira untuk mau merealisasikannya? Insya Allah secepatnya Pak. Kalau bisa minggu depan sudah terlaksana agar nanti tidak lagi terjadinya pembelajaran konvensional ini Pak. Supaya pembelajaran kelas itu lebih bervariatif dan terlihat lebih menyenangkan lagi. Oke, bagus sekali gitu ya. Kira-kira Bu, percakapan kita nih hari ini dari percakapan kita tadi ya Bu ya. Apa sih yang Ibu dapatkan Bu dari percakapan kita tadi? Dari percakapan kita ini saya sudah mendapatkan gambaran Pak. Dan kita yang akan saya lakukan nanti setelah ini, saya akan melakukan apa, langkah-langkah akan saya lakukan apa, gitu Pak ya. Bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya, adanya kegiatan mentoring tadi Pak ya, yang dibantu oleh rekan guru yang memang memiliki ahlian dalam bidang teknologi. Seperti itu mungkin Pak. Oke, alhamdulillah Bu ya.
sudah ada gambaran gitu bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya Bu ya. Iya. Oke Bu ya, saya tunggu Bu nanti kabar-kabarnya Bu Dwi setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari percakapan kita hari ini Bu ya. Iya. Hari ini cukuplah sampai di sini Bu ya. Semoga rencana-rencana Ibu Dwi itu untuk mentoring ini atau berkolaborasi dengan temannya berjalan dengan baik. Saya doakan. Iya Pak, terima kasih banyak Ya. Pak Bapak sudah meluangkan waktu untuk Siap. mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Oke, sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja Bu. Semoga kita dapat ngobrol di lain kesempatan Bu ya. Iya. Begitu saja Bu ya. Ya, terima kasih Pak Oke, Denny. Bu, sama-sama. Alhamdulillah Pak Denny sudah melakukan coaching, sudah berjalan dengan lancar dan baik. Saya ingin bertanya kepada Pak Denny, bagaimana ketercapaian indikator ketercapaian setelah Pak Denny melakukan coaching? Baik Pak, Alhamdulillah Pak ya. Saya tadi sudah menyelesaikan proses coaching Pak, dan berdasarkan hasil coaching tadi sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta yang saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang dilakukan dan sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu. Baik Pak Denny, menurut saya sebagai observer, Ya. tadi Pak Denny melakukan coaching itu sudah bagus sekali, sudah menjalankan alur Tirta, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat Pak Denny ya. Sebelum kita akhiri, ada satu pertanyaan lagi yang ingin saya sampaikan kepada Pak Denny. Dari kompetensi apa lagi yang ingin Pak Denny kembangkan dari yang tadi? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Pak ya adalah mungkin menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Karena dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach Pak, sehingga dapat menggali informasi lagi Pak, lebih mendalam yang dapat dan dapat mengarahkan coach itu untuk menemukan solusi atas permasalahannya, seperti itu Pak. Baik Pak Denny, mungkin pertemuan kita cukupkan sampai di sini dulu Pak ya. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu. Mungkin saya akhiri Pak ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.